mongko lamun ana sapa zauja fa in kanat mongko lamun ana sapa zauja iku bikron isih perawan, iku bikron statusnya adalah biker niku perawan. Fa in kanat mongko lamun ana sapa zauja iku bikron isih perawan, jaza mongko wenang boleh, jaza mongko wenang lil abi kedue bapak ayah kandungnya, jaza mongko wenang lil abi kedue bapake atau ayahnya, wal jaddi lan kedue mbah lanang kakeknya, kakek laki-laki, fakot mongko hale bloko, fakot hale bloko hanya bagi ayah dan kakeknya saja, duna ghairihima ora sakliyane ab wal jad, duna ghairihima ora sakliyane ab wal jad, hanya khusus pada ayah dan kakek saja, bukan selain dua orang itu. Kalau selain dua orang itu tidak punya hak. Min sa'inil awliyai saking sekerine pira-pira wali nikah. Min sa'inil awliyai saking sekerine pira-pira wali nikah. Ayah dan kakek saja dari wali nikah itu punya hak jika gadis itu masih perawan. Opo tazwijuha ngrabeake ing zauja, ing mar'ah wong wadon mau. Opo tazwijuha nikahake atau ngrabeake ing mar'ah wong wadon tadi dinikahkan ijbaron kelawan maksa. Ijbaron kelawan maksa, jadi rodok dipaksa. Ijbaron kelawan maksa. Jadi wali nikah itu kan ada urut-urutannya. Mulai dari ayah, kalau ayah nggak ada kemudian kakeknya ke atas. Jika nggak ada baru saudara lakinya dan seterusnya. Maka kemarin sudah disebutkan jika mau ada pernikahan, maka sebelum dilakukan akad nikah itu bagi calon wali nikah, ataupun wakilnya, entah itu ayahnya, kakeknya, atau wakil bahaya ini, atau Pak Naib KUA, kewajiban yang pertama itu harus diselidiki dulu latar belakang calon suami dan calon istri. Terlebih lagi yaitu calon istri itu harus diselidiki. Ada penyelidikan. Jadi orang oleh yang wong loro pengen rabi langsung diakati, enggak boleh. Harus diselidiki. Penyelidikannya bagaimana? Kalau di KUA suruh mengumpulkan apa? KTP, terus kakak orang tua dan seterusnya. Dikumpulkan kemudian dicek umpama anak perempuan ini dulunya orang tuanya ini menikahnya tahun berapa. Nah ngeceknya itu ada di buku pernikahan kan seperti itu. Setelah itu dicek lagi akte kelahiran perempuan itu, anak tadi yang mau nikah itu loh, gadis yang mau nikah itu kelahirannya itu tanggal berapa, tahun berapa di akte. Sehingga nanti ketemu mungkin bapak ibunya nikahnya tanggal 1 Januari pamane. Lah kok akta kelahiran cawe wedok iki sing mau nikah ini kok Februari wis lahir. Nah, padahal nikahnya bapak ibunya Januari. Februari atau Maret wis lahir. Nah, berarti kan anak tadi sing mau menikah gadis ini menurut saya naudzubillah berarti hasil zina kan gitu. Hasil zina dari laki-laki perempuan tadi, zina kemudian hamil
setelah itu baru menikah. Ya menikah belum jarak 3 bulan terus melahirkan. Ketika seperti itu maka ayah yang bapak tadi itu tidak punya hak untuk menikahkan atau menjadi wali dari perempuan itu. Lah kok sing dadi wali bapak iku mau sing apa jenenge sing suami dari ibunya tadi, maka pernikahannya tidak sah alias batal. Mengapa? Karena secara agama itu bukan ayahnya, nasabnya itu kepada ibunya. Anak hasil zina, naudzubillah min dzalik, itu nasabnya kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Sehingga ayahnya atau suami dari ibunya itu tidak berhak untuk menjadi wali nikah. Terus yang menikahkan siapa? Yang menikahkan adalah wali hakim atau muhakam, yaitu KUH. Maka yang menjadi wali adalah KUH-nya. Nah kok yang menjadi wali kok bapaknya tadi juga sah, itu anak hasil zina. Jadi hasil zina kayak meteng, setelah itu menikah, jarak 3 bulan, kurang dari 6 bulan terus melahirkan. Maka yang menjadi wali tidak boleh siapa? Suami dari ibunya itu, harus wali hakim. Nanti hubungannya dengan juga hak waris. Karena itu secara nasabnya itu ke ibunya, bukan ke ayahnya, maka dia tidak berhak mendapatkan hak waris. Itu dalam Islam seperti itu. Sedangkan di masyarakat Quran itu beda lagi. Dan secara Islam dia bukan wali nikah. Maka sebelum terjadi akad ini harus dicek dulu. Ini bapak ibu ini biar nikahnya tanggal berapa, tahun berapa. Terus bocah ini mau, cahaya itu mau saya arep nikah. Iki lahir tanggal berapa, bulan apa. Dan jarak pernikahan orang tua dengan lahirnya anak ini lebih dari 6 bulan atau katakanlah 9 bulan bahkan 1 tahun, jelas beres, nggak ada masalah. Secara logika masuk akal dia nikah, hamil terus melahirkan, berarti anak sah hasil suami istri. Ngeceknya dari mana ya? Dari pernikahan orang tua dengan akta kelahiran anak. Tapi jika melahirkan anak perempuan tadi kok jarak pernikahan orang tua tadi dengan melahirkan anak tadi kurang dari 6 bulan, katakanlah nikah setelah itu jarak 5 bulan atau 4 bulan kok wis ngelahirin nih, nah ini alamat. Jadi saat dunia akad nikah sudah melakukan hubungan laki-laki perempuan, atau naudzubillah dikatakan hubungan zina tadi. Hubungan zina berarti terus nikah, berarti jarak 5 bulan, 4 bulan ngelahirin. Maka yang menjadi wali harus wali hakim, tidak boleh bapak tadi. Karena bapak itu salah nasab bukan ayahnya, nasabnya ikut ke ibunya, ke ibu. Maka sebelum terjadi akad nikah ini harus dicek dulu semuanya. Harus dicek dulu apakah status dari calon suami dan calon istri itu. Kemudian selanjutnya yang kedua kemarin pembahasannya ditanyakan dulu status dari perempuan tadi itu bikrun atau sayyib. Bikrun itu apa? Perawan, sayyib itu janda. Jika statusnya itu masih perawan, jazalil abwal jad tazwijuha ijbaron, boleh memaksa anak itu menikah jika anak itu, gadis itu masih perawan, tapi dengan syarat yang ketat. Syarat-syaratnya wakil, harus kufu. Kufu ini apa? Kufu ini ada kesetaraan antara suami istri ini imbang. Kemudian harus banyak persyaratan nanti di akhir. Ketika ijbaron dengan memaksa, maka wali itu namanya wali mujbir. Nah, jadi ada istilah wali apa? Mujbir. Wali mujbir itu wali yang memaksa anaknya menikah. Dengan catatan anak itu masih apa? Perawan gitu. Terus kemarin sudah dijelaskan dalam menganalisa nih status dari perawan atau tidaknya janda itu di dalam fikih itu berbeda
berbeda di dalam ilmu kesehatan. Bedanya bagaimana? Nah, ilmu dalam medis kesehatan ini kan yang diarani perawan itu selaput darahnya masih utuh, kan gitu. Berarti ketika dicek di lab itu masih utuh, jadi dia perawan. Nah, sudah robek, berarti itu sudah tidak perawan. Kan seperti itu di kesehatan. Tapi kalau di dalam fikih tidak seperti itu. Kalau di dalam fikih perawan itu yaitu yang pertama selaput darahnya itu masih utuh sama sekali dan belum pernah melakukan hubungan laki-laki perempuan, entah itu hubungan yang sah nikah atau hubungan yang haram yaitu zina. Iya, nomor satu itu, maka itu masuk kategori perawan. Jadi belum pernah melakukan hubungan laki-laki perempuan, baik itu yang halal atau yang haram. Halal itu nikah, haram itu zina. Yang kedua, perempuan yang sudah hilang selaput darahnya sebab bukan wati. Contohnya jatuh dari sepeda motor, kemudian sobek, atau haid yang terus menerus kemudian sobek, maka itu statusnya masih bikrun, masih perawan. Dalam fikih seperti itu. Jadi intinya yang belum melakukan wati atau hubungan. Kalau yang sayyib itu adalah janda, jadi bukan perawan dalam fikih, yaitu perempuan yang sudah hilang bakaroh selaput darahnya. Itu sebab adanya wati. Wati itu hubungan laki-laki perempuan, baik yang halal yaitu nikah ataupun yang haram yaitu zina. Maka itu kategori bukan perawan. Jadi sayyib, bahasa Arabnya sayyib atau wati syubhat. Atau ini perempuan gadis yang masih utuh selaput darahnya. Meskipun dia sudah hubungan berkali-kali laki-laki dengan perempuan. Kan ada banyak perempuan itu yang selaput darahnya itu kuat. Jadi hubungan bolak-balik. Sewu pergaulan bebas, pacaran, sudah karuan. Akhirnya hubungan bolak-balik wis 50 belum 100. Tapi cik kuat selaput darahnya masih umpama dicek di lab, di medis itu masih utuh, gak pecah sama sekali. Maka kalau dalam fikih itu masuk kategori apa? Sayyib. Masuk kategori sayyib, yaitu bukan perawan. Meskipun dalam medis itu dikatakan sebagai masih perawan. Berbedanya di situ. Jadi antara darah yang keluar selaput darah itu tidak menjamin itu perawan atau tidak ada jaminan. Banyak perempuan ketika baru menikah itu tidak keluar apapun. Mengapa? Karena dulunya sudah keluar mungkin karena hati yang terus menerus atau jatuh dari motor atau yang lain. Sebaliknya banyak perempuan itu pada waktu awal menikah dia itu tidak pada waktu awal menikah seterusnya itu gak keluar sama sekali. Mengapa? Karena kekuatannya itu selaput darahnya kuat sehingga hubungan berkali-kali itu tidak sampai sobek. Sehingga meskipun sebelumnya itu sudah zina berkali-kali itu masih utuh. Maka kalau di dalam fikih itu masuk kategori sayyib. Maka ketika ada gadis yang di situ itu adalah bikron atau masih perawan. Kemudian ayah atau kakeknya itu menginginkan dia itu segera menikah. Maka wali nikah itu punya hak namanya wali mujbir, yaitu tazwijuha ijbaron kelawan maksa. Walau qabla bulughiha senajan sadurunge baleke zaujah. Walau qabla bulughiha senajan ing dalem sadurunge
baleke zauja. Bisurutin kelawan pira-pira syaratnya wakil. Yang pertama syaratnya wali mujibir atau ijbar yang boleh memaksa anaknya untuk menikah. Yang pertama kauni zauji, anane suami, anane calon suami iku kuf'an, kuf'an iku madani. Jadi sekufu ini podo iku kuf'an madani, musiron turkan mampu iyo secara ekonomi mampu, bimahril misli kelawan bayar mahar misil. Mahar misil itu mahar yang pada umumnya, bimahril misli kelawan mahar misil. Syaratnya itu, jadi wali ijbar, wali mujibir. Maka yang pertama syaratnya suami itu harus orang yang mampu, maksudnya mampu secara ekonomi, dia mampu membayar mahar misil, mahar pada umumnya. Kemudian berikutnya syarat berikutnya walaisat lan ora ono. Walaisat lan ora ono iku bainahu ing dalam antarane zauj. Walaisat lan ora ono iku bainahu ing dalam antarane zauj. Wa bainaha lan ing dalam antarane zauja. Wa bainaha lan ing dalam antarane zauja apa adawatun permusuhan. Apa adawatun permusuhan. La dohiratun ora permusuhan kang dohir atau kang jelas, wala batinatun lan ora kang batin. Syarat yang kedua, antara calon suami dengan calon istri itu tidak boleh ada permusuhan yang nyata ataupun yang batin, yang terang-terangan atau yang gak terang-terangan enggak boleh. Bila ada permusuhan maka tidak sah wali mujibir itu. Kemudian yang ketiga, walaisa lan ora ono, walaisa lan ora ono iku bainaha ing dalem antarane zauja. Iku bainaha ing dalem antarane zauja wa baina waliha lan ing dalem antarane waline zauja. Wa baina waliha lan ing dalem antarane waline zauja apa ada watun permusuhan, apa ada watun permusuhan dhahiratun kang dhahir, kang jelas, kang tampak. Tidak boleh ada permusuhan antara calon istri tadi dengan walinya. Jadi gadis tadi dengan ayahnya itu tidak boleh ada permusuhan saling dhahir. Itu syaratnya wali mujibir tadi seperti itu. Dan ketiga syarat itu tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Fa inna qaso terusannya. Fa inna qaso mongko lamun kurang. Fa inna qaso mongko lamun kurang apa ahadu hadhihi syuruti, salah suwijine ikilah pira-pira syarat. Kurang apa ahadu hadhihi syuruti, salah suwijine ikilah pira-pira syarat. Lam yasiha mongko ora sah, lam yasiha mongko ora sah apa an-nikah nikah. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka nikahnya itu batal alias tidak sah. Pernikahan yang dilakukan oleh wali mujibir. Wali mujibir itu wali sing memaksa setengah maksa anaknya untuk menikah tadi. Wajibulan wajib aidon halimale. Wajibulan wajib aidon halimale. Apa alayan kuso yen ta ora kurang. Apa alayan kuso yen ta ora kurang. Apa as-sodaku mas kawin, mahar itu. Tidak boleh mahar itu berkurang an mahril misli saking mahar misil. An mahril misli saking mahar misil. Mulanya ketika mau pernikahan, mas kawinnya itu harus minimal itu harus mahar misil. Mahar misil itu apa? Mahar sesuai pada umumnya di daerah itu. Jadi umumnya ini kono piro itu mahar misil. Namanya mahar misil. Tidak boleh kurang dari mahar misil. Itu syarat berikutnya. Wa ayyakuna lan yentono opo as-sodak utawa mas kawin. Wa ayyakuna lan yentono opo as-sodak mas kawin. Iku halan kontan. Iku halan harus kontan. Maka harus halan kontan seketika itu mas kawinnya harus ada. Minnak dil baladi saking minnak dil baladi saking mata uang daerah
utawa negara. Minakdil baladi saking mata uang utawa apa ya mata uang negara. Jadi rupiah atau dirupakan barang dakwah. Jadi pertama harus minimal mahar misil. Mahar misil itu mahar pada umumnya di daerah itu. Nek kono umumnya piye lha kuwi mahar misil. Yang berikutnya harus halal. Mas kawinnya harus halal kontan. Ini syarat dalam wali ijbar, wali mujbir seperti itu. Lah saiki nek seandainya bapaknya tidak ada, kakaknya tidak ada. Amma idalam yakun anapun nalikane ora ono. Idalam yakun nalikane ora ono. Ikulaha kedue zaujah. Ikulaha kedue zaujah sapa abun bapak tidak punya ayah, wala jaddun lan ora ono mbah. Ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada. Piye terus ayahnya tidak ada, kakaknya tidak ada. Otomatis walinya pindah wali berikutnya. Ayah nggak ada, kakaknya nggak ada, maka ganti ke saudara laki-laki perempuan itu. Masih atau adik sing laki-laki itu yang berhak menikahkan. Wali nikahnya itu. Bapaknya harus meninggal, mbaknya harus meninggal. Karena ibu itu yang ada bapaknya nggak ada, kakaknya nggak ada, yang ada saudara laki-laki. Maka yang menikahkan ya saudara laki-laki itu. Nek saudara laki-laki nggak ada, baru ke pamannya. Kalau nggak ada ini baru ke anaknya saudara laki-laki tadi. Anaknya saudara laki-laki. Jika tidak ada baru ke pamannya. Jadi nggak boleh bapaknya rawono, mbaknya nggak ada, langsung yang pamannya nggak sah, nikahnya nggak sah. Harus urut. Jadi harus ke saudara laki-laki baru ke paman. Itu urutan-urutan di dalam wali nikah yang menikahkan perempuan tadi. Gitu. Jika tidak ada ab dan jad, ayahnya nggak ada, kakeknya sudah nggak ada, harus meninggal kabeh. Falaisa mongko ora ana iku li ahadin kedue salah suci. Iku li ahadin kedue salah siji min sa'ilil auliyai saking sekarine pira-pira wali nikah. Min sa'ilil auliyai saking sekarine pira-pira wali nikah ora oleh apa ayyuzawijaha yen tong ngrabeake sapa ahad ha ing zaujah. Ayi apa ayyuzawijaha ora oleh ngrabeake sapa ahad ha ing imro'ah perempuan atau calon istri tadi. Ai al-bikra tegese kang misih perawan tadi. Ai al-bikra tegese kang perawan tadi. Jadi yang berhak untuk wali ijbar itu hanyalah ayah dan kakeknya. Selain itu tidak punya hak untuk memaksa perempuan perawan tadi untuk kecuali boleh menikahkan illa kecuali ba'da bulughiha ing dalam sawise baleki al-bikr. Illa ba'da bulughiha kecuali ing dalam sawise baleki al-bikr au istidaniha utawa nyuwun izin, minta izin ha ing al-bikr. Au istidaniha utawa sawise amrih izin nyuwun izin ha ing al-bikr. Kecuali kalau sudah perempuan gadis perawan tadi sudah balik dan mendapatkan izin dari gadis itu, artinya gelem menurut wis izin dinikahnya dia mau ya sudah sah. Tapi kalau tidak mau ya nggak boleh selain ayah dan kakek. Tapi kalau ayah dan kakek boleh, meskipun nggak gelem oleh menikahkan, namanya ijbar, produk mokso siti. Tapi dengan syarat tadi ketat. Golek ini bojone anake kudu ufuk. Ufuk iki maksudnya umpama sing wedok iki apa jenenge dia itu dari sisi nasabnya, dari sisi ekonominya, dari sisi keturunannya kudu sak level podo. Iki ufuk iki maksudnya ngono kuwi. Maka boleh untuk dinikahkan agak memaksa. Itu wali mujbiri seperti itu. Maka penting dalam pernikahan itu yaitu kufu. Ya, kufu itu setara maksudnya. Kemudian wayakfi, saiki
gadis atau perawan itu dikatakan dia itu memberi izin itu seperti apa izinnya? Apa ngomong jaluk apa? Jaluk ngrabekne ngono, jaluk nikah. Biasanya kan izin. Izin itu tidak perlu ngomong secara terus terang. Tapi apa? Wayakfi lan cukup fil idni yang dalam idni al-bikr perawan tadi. Apa suku tuha menenge al-bikr. Apa suku tuha menenge al-bikr. Jadi wonge ditawani meneng berarti gelem deh. Tapi nek gak gelem deh ngomong apa terus terang gak gelem ya wis selesai. Nah, enggaknya apa biasanya terus terang ya izin. Makanya al-idnu yakfi fil idni suku tuha. Cukup dalam izin itu dia menang itu mengindikasikan gelem. Menangnya orang kok menang terus ditem orang, menang seneng. Wa yustahabu tapi disunahkan ini. Wa yustahabu lan den sunahake lil abi kedue bapak ayah kandung wal jaddi lan kakek mbah laki-laki jadun mbah laki-laki ingkana selamun ono sapa imro'ah wong wadon mau ingkana selamun ono sapa mar'ah wong wadon iku balighotan wis baligh wong wadone wis baligh disunahkan opo isti'danuha jaluk izin ha ing al-bikr perempuan sing perawan tadi opo isti'danuha jaluk izin minta izin ing al-bikr tapi sing apik yo kudu izin dhisik padha senenge padha istilahé padha geleme isti'danuha seperti itu. Ini adalah konsep dalam wali ijbar seperti itu. Namanya wali mujubin. Iku bagi wanita sing isih perawan. Bikr itu perawan. Lah nek wanitane sayyid itu apa? Tidak perawan janda. Iku bedone ceritane. Nek bikr seperti itu. Perawan. Nek sayyid itu beda. Lah nek sayyid bagaimana? Wanita sing gak perawan, sayyid. Wanita sing gak perawan piye dalam fikih? Wanita yang sudah melakukan hubungan laki-laki perempuan itu sudah tidak perawan dalam ilmu fikih. Meskipun selaput dadanya masih utuh. Lah saiki pergaulan sing luar biasa. Cah pacaran wis koyo nang negara barat ngono kan nang kota-kota. Banyak yang apa jenenge usia SMA, katakanlah usia kuliah. Pacaran wis koyo apa laki-laki itu seperti suami istri. Zina itu dianggap biasa. Kemudian si perempuannya itu karena kuat selaput dadanya, hubungan berkali-kali itu dia utuh. Diperiksaan yang dia utuh. Itu banyak seperti itu, enggak hanya satu dua banyak. Padahal hubungan berkali-kali itu dia utuh. Periksa di lab dia utuh. Maka secara medis mengatakan ini dia perawan. Padahal sudah hubungan zina berkali-kali naudzubillah. Maka secara fikih orang ini masuk kategori sayyid, yaitu perawan atau janda. Dia sudah tidak perawan. Meskipun selaput darinya masih utuh. Sehingga nanti pembahasannya secara fikih masuk kategori sayyiban, bukan bikron, bukan bikron. Nah, ketika sayyiban janda itu bagaimana konsepnya? Iki, wa ingkana senan lamun ono. Ini ketika sayyid. Wa ingkana senan lamun ono sapa al mahtubatu wadon kang den lamar. Sapa al mahtubatu wadon kang den lamar. Iku sayyiban isih rondo, atau sayyiban rondo janda, gak perawan maksudnya. Wa ingkana senan lamun ono sapa al mahtubatu wadon kang den lamar. Iku sayyiban janda, bukan perawan. Maka yang harus dilakukan, ini harus dicek dulu, di cross check perawan apa janda. Nek janda dicek dhisik sing mau mengakati, entah itu Pak Naib atau Mbah Yai. Falyas al mongko becik takono. Falyas al mongko becik takono sapa al aqidu wong kang arep ngakati. Falyas al mongko becik takono sapa al aqidu wong sing ngakati. Entah itu Pak Naib atau Mbah Yai atau bapake dhewe.
Aidon halih malih takone piye? Nek janda, perempuan janda, takone ngene. Hal mata zaujuha au talaqoha. Jandane tadi, hal mata apa to mati? Hal mata apa to mati sapa zaujuha, bojo lanange maktubah. Hal mata apa to wis mati sapa zaujuha, bojo lanange maktubah au talaqoha. Utawa wis mentalak menceraikan sapa zaujuha ha ing al maktubah. Autallaqoha utawa mentalak atau menceraikan sapa zaujuha ha ing maktubah. Iki kudu ditakoni dhisik. Umpamane mau kan nek bojone calon sing dinikahkan masih perawan, tadi sudah dijelaskan itu. Lah saiki nek sayib tidak perawan, ditakoni dhisik. Sampeyan janda, ini suami sampeyan yang pertama itu meninggal ataukah mentalak atau cerai? Ini kudu jelas. Orang oleh rabi, oleh janda, semua dirabik nih. Harus dicek dhisik. Sing janda calon istri ini mau janda ini sebab apa? Sebab ditinggal mati suami pertama atau sebab ditalak. Itu udah jelas. Karena apa? Karena hubungannya karo iddah. Ku nek mati ini wis pirang wulan. Ku nek ditalak, sampean mentalaknya itu jarak berapa kali suci, udah jelas. Dan nek mana jawabannya tinggal mati. Dan mati ini kapan? Nembe 1 bulan. Belum jadi 1 bulan kok jaluk dirabek nih. Jadi masih masa iddah. Terus dijawab mamane, ene wong suami yang pertama menceraikan saya. Jadi pegatan. Pegatannya kapan? Pegatannya katakanlah 1 bulan. Ora iso karena masih menjalani masa iddah. Masa iddah kok langsung dinikahnya ya gak sah. Maka harus ditanya dulu sebelumnya. Jadi apakah ditinggal mati atau ditalak? Jika ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari jika tidak hamil. 4 bulan 10 hari. Jadi jarak kematian suami yang pertama dengan jarak menikah lagi itu harus 4 bulan 10 hari, itu masa iddahnya. Nek hamil masa iddahnya sampai melahirkan. Tapi kalau jandanya itu sebab ditalak oleh suami yang pertama, maka masa iddahnya yaitu 3 kali suci. Ditalak bojone suci haid, suci, haid, suci, haid. Sudah 3 kali suci, maka boleh wanita itu menikah lagi karena sudah melewati masa iddah. Maka ketika yang dinikahkan janda ya kudu jelas, dicek dhisik, ora oleh langsung dinikahkan. Kudu cek ini statusnya sudah menjalani masa iddah atau belum. Lah kenapa kok perempuan itu ketika janda itu harus menjalani masa iddah, ditinggal mati suaminya atau ditalak? Karena untuk benar-benar mensterilkan kandungannya itu benar-benar steril dari apa? Janin dari suami yang pertama. Nah, dari hamil sampai melahirkan, nah ditinggal mati 4 bulan 10 hari, nah ditalak dia itu berarti 3 kali suci. Nah wis melewati masa iddah, berarti kan wis steril tenan. Steril dari suami yang pertama. Gitu. Kemudian fa'in kana nek seandainya mati, ya gitu, ditinggal mati suaminya. Fa'in kana mongko lamun ono sapa zaujuha. Iku mati sapa zaujuha. Jika suami yang pertama itu meninggal, anha ninggal saking zauja, anha ninggal saking maktubah, perempuan yang akan dilamar itu, maka falyas al mongko becik takono sapa al akid, falyas al mongko becik takono sapa al akid wong sing ngakati dhuwur iku. Mbuh iku pana EP utawa sapa sekarang ngakati. An wakti mautihi saking waktu matine zaujuha. An wakti mautihi saking waktu matine zaujuha. Ditakone dhisik. Matine kapan? Nah, janda sebab ditinggal mati suaminya. Matinya kapan? Matinya tanggal 1 Januari 2022.
Berarti masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei tanggal 10, 4 bulan 10 hari. Mei tanggal 10 perempuan itu baru boleh menikah lagi ketika sudah menyelesaikan masa iddah 4 bulan 10 hari. Nek suami yang pertama meninggal tanggal 1 Januari 2022. Jadi harus menjalani masa iddah, masa penantian dari istri jenenge wanita yang ditinggal mati itu. Tujuannya apa kok ditakoni waktu mautihi, waktu kematian? Liyafhama tujuannya. Liyafhama supaya paham, ngerti sapa al-aqid wong sing ngakati. Liyafhama supaya paham atau ngerti sapa al-aqid ingkidho a'iddatiha. Ingkidho a'iddatiha ing tutuke atau entahe masa iddahe mahtubah wadon sing arep dilamar tadi. Ingkidho a'iddatiha ing tutuke utawa entahe masa habisnya iddahe al-mahtubah, perempuan yang akan dilamar itu. Mengapa? Supaya tahu masa habis iddahnya kapan. Li'anna iddatal wafati, li'anna iddatal wafati karena teman sedunia iddahi wafat ditinggal mati bojone. Li'anna iddatal wafati karena teman sedunia iddahi wafat iku tangkodi entek to rampung apa iddah, iku tangkodi entek to rampung selesai apa iddah wafat ditinggal mati suami yang pertama. Biwak ilhamli kelawan ngelahirake anak hamil, biwak ilhamli kelawan ngelahirake. Nah wis ngelahirane ingkana selamun ono sapa al-mahtubah, ingkana selamun ono sapa al-mahtubah iku hamilan wadon kang hamil. Nek istri ditinggal mati oleh suaminya, dia dalam kondisi hamil, tinggal hamil, wonge meteng, bojone mati. Otomatis istri itu harus menjalani masa iddah. Jika kondisi hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Nek wis nglairine, wanita itu boleh menikah lagi. Nek belum melahirkan nggak boleh terus menikah. Harus selesai masa iddahnya. Iku nek hamil. Lagi nek gak hamil, ditinggal mati suaminya tidak hamil. Iki wabi arba'ati asyhurin, wabi arba'ati asyhurin lan kelawan 4 bulan, 4 pira-pira wulan, wa asrati ayamin lan 10 pira-pira dino, 4 bulan 10 hari. Wabi arba'ati asyhurin wa asratin lan 4 pira-pira wulan, wa asrati ayamin lan 10 pira-pira dino, 4 bulan 10 hari. Lil khurrati kedue wadon kang merdeka. Saiki kabeh merdeka kabeh. Ora ana budak. Lil khurrati kedue wadon kang merdeka. Ingkana selamun ono sapa. Ingkana selamun ono sapa mahtubah, istri sing tinggal mati tadi. Iku hailan ora meteng. Iku hailan ora meteng. Jadi ada perempuan, ada istri ditinggal mati oleh suaminya, posisinya tidak dalam keadaan hamil biasa. Maka iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Iku nek merdeka. Nek budak, ora nek saiki budak wis. Wa syahraini lan 2 bulan. Wa syahraini lan 2 bulan. Wa khamsata ayyamin lan 5 pira-pira dina. Wa khamsata ayyamin lan 5 pira-pira dina lil amati kedhe wadon amat, kedhe budak wanita. Nek budak 2 bulan 5 hari. Jadi saiki merdeka berarti 4 bulan 10 hari. Itu nek statusnya adalah tidak hamil, ditinggal mati. Tapi nek statusnya itu ditalak, diceraikan oleh suami yang pertama, maka masa iddahnya yaitu 3 kali suci. Dipegat suami pertama, suci, haid, suci, haid, suci, haid. Nah, sudah selesai masa iddahnya, dia boleh menikah lagi karena sudah selesai iddahnya. Itu aturan-aturan di dalam fikih seperti itu. Nah, makanya sebelum menikahkan, maka akid orang yang mengakati, entah itu Mbah Yai ini atau Pak Naib tahu harus dicek semua. Ini statusnya itu perawan atau gak perawan.
utawa separuh perawan, separuh janda gak jelas. Kuwi angel deteksi ini, piye terus. Terus statusnya itu pomo dhek iku gak perawan, dhek iku disayep. Kudu dicek maneh. Sampeyan iku janda sayipnya itu karena ditinggal mati atau karena dicerai. Iku kudu jelas. Umpama ditinggal mati kudu ditakoki maneh, matine tanggal piro. Saiki idahnya sudah habis apa belum? Dan nek umpama diceraikan suami yang pertama, menceraikannya kapan? Saiki sudah habis apa belum? Idahnya. Iku kudu jelas kabeh. Nek gak jelas ruwet maneh. Lagi dipegat seminggu, sing wedok rabi maneh. Ruwet to. Jadi kan masih masa idah. Tidak boleh. Itu perbedaannya seperti itu. Jadi kesimpulannya sebelum melakukan akad pernikahan maka harus ada cross check, dianalisa, dicek status dari wanita itu seperti apa. Dia masih perawan atau sudah tidak perawan. Itu tadi hubungan perawan tidaknya itu bukan karena darah, itu bukan, atau selaput darah bukan. Intinya nek sudah pernah melakukan hubungan zina, naudzubillah, laki-laki perempuan, maka statusnya bukan perawan. Meskipun selaput darahnya masih utuh. Selaput darahnya juga utuh, banyak sekali, kuat ya. Bahkan sampai berkali-kali juga. Sebaliknya, nek gadis perawan yaitu pergaulannya terjaga, apik tenan. Dilalah kon numpak motor tiba terus selaput darahnya pecah metu gede. Atau sebab yang lain tiba atau piye. Meskipun itu selaput darahnya sudah pecah, keluar darah, maka dalam fikih masih masuk kategori perawan, masuk kategori bikrun. Karena belum pernah hubungan sama sekali, belum pernah hubungan laki-laki perempuan. Ji orisinil. Mana yang jomblo-jombloi hati-hati sampai golek bojoe. Nah iso sampean niku santri golek iki nek iso ya pokoke tuku HP buka dus, buka segel. Iso tuku sekenan lho. Murah niku. Nek second hasil apa istilahnya ditinggal mati suami yang pertama atau dicerai jelas. Melindungi janda kan. Melindungi janda sunah Nabi. Second guru-guru pacaran ya ruwet lah ini. Pernah pacaran dengan orang lain pindah-pindah segala karuan. Wis tahu dijajal bolak-balik wis gak kenal. Tahu dibilang mendadak ruwet lah. Terus besok sampe nikah pertama metu gede, wah ini jadi perawan. Orang mesti, karena apa? Kemungkinan dia itu sudah hubungan berkali-kali kuat, satu darahnya kuat, nggak pernah. Terus metu gede awakmu seneng, wah ini jadi perawan. Belum tentu. Sekarang banyak alat-alat bisa menguatkan apa satu darah itu kuat, nggak pernah hubungan berkali itu buat apa? Masih kuat itu banyak sekali. Maka belum tentu dan itu bukan jaminan gitu. Atau sebaliknya, sampai nikah oleh bocah apik, nah kondokan apik lah, pergaulannya itu terjaga tenang, ora tahu pacaran belas. Sampai nikah, bulan pertama kok kamu tuh gede, kipi, wah jangan-jangan, ya belum tentu. Mengapa? Kemungkinan karena dia itu waktu jatuh keluar bisa, atau kemungkinan nggak keluar sama sekali itu juga bisa. Jadi standarnya itu bukan kok karena darah itu nggak iso jadikan standar. Standarnya bagaimana yo dilihat pergaulannya kaya apa bocahe. Api apa ora, akhlaknya piye. Tahu pacaran ora pacarane nemen ora ruwet ora rusak ora iki perlu dicek kabeh. Jadi lihat nang kota-kota ngono guys, si pergaulan nang sekolah-sekolah gak jelas. Wis pacaran kaya suami istri, kaya nang negara-negara barat. Di kota-kota kan seperti itu. Makanya gak bisa jaminan seperti itu. Maka ini perlu untuk diketahui perbedaan antara bikrun dan saib seperti itu. Antara bikrun itu perawan, saib itu yang bukan. Maka ada perbedaan hukum di situ. Hukumnya juga beda ketika mau menikah.
Sehingga mau menikah harus dicek benar-benar nih. Karena hubungannya dengan masa iddah dan seterusnya itu. Ini sementara itu dulu, monggo yang mau tanya.